ketika periksa tumbuh kembang anak gitu ya, atau anak sakit tuh buku harus dibawa. Buku apa sih gitu ya? Buku catatan kesehatan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Mama Dea, karena bahagia bukan cuma tentang hasil, tapi juga perjalanan. Jadi hari ini aku mau review buku. Nah, ini buku yang harus dibawa kalau lagi, terutama sekarang karena Deanya sudah lahir dan sudah gede, berarti ketika periksa tumbuh kembang anak gitu ya, atau anak sakit tuh buku harus dibawa. Buku apa sih gitu ya? Buku catatan kesehatan yang kita sebut juga dengan namanya buku KIA. Ini ya, agak aku cover karena ada identitasku. Itulah pokoknya. Aku punya versi lama dan versi baru. Nah, jadi konten hari ini tuh pengen nge-compare gitu ya, sebagai pengalaman pengguna ini. Nah, sedikit sharing dulu sebelum masuk ke bukunya gitu ya. Aku membesarkan Dea dengan menggunakan metode mix and match. Mix and match apaan nih gitu ya? Mix and match. Tapi ini balik lagi ke preferensi orang tua masing-masing ya gitu ya. Silakan gitu ya. Apalagi kalau misalnya yang punya rezeki lebih kan berarti tidak perlu menggunakan cara yang sama ya. Tapi aku menggunakan cara yang menurutku efektif dan efisien. Jadi gitu ya. Dari kehamilan ya. Cuman kayaknya kalau nggak salah sekarang tuh kebijakannya udah berubah deh. Kayak kalau tidak salah aku gitu ya. Kalau sekarang itu gitu ya, ibu hamil itu harus setidaknya tercatat telah melakukan pemeriksaan di Vaskes Puskesmas gitu ya. Dan sudah USG juga, baru nanti ketika lahiran bisa di-cover sama BPJS. Nah, kalau dulu kan periksanya bisa sendiri, terus nanti kalau mau lahiran pakai BPJS bisa. Silakan di kolom komentar kalau misalnya apa yang aku sampaikan kurang tepat atau ada yang bisa mengelaborasikan lebih detail lagi terkait hal ini. Jadi, dari masa kehamilan itu gitu ya, aku itu selalu periksa di puskesmas. Aku selalu periksa di puskesmas gitu ya. Jadi pertama kali periksa itu langsung dapat satu buku. Yang mana itu namanya kan kesehatan ibu dan anak. Jadi ini udah ada dua part ibu dan part anak. Nah, ada beberapa klinik swasta, karena kan aku combine ya, yang juga nyediain buku serupa dengan desainnya sendiri, dengan kebutuhan yang disesuaikan. Tapi kalau misalnya umumnya rata-rata pakai buku pink ini. Kalaupun nggak dapet dari Vaskesnya, buku ini tuh bisa dibeli online di rate 25 ribuan ke atas. Kalaupun misalnya mau cetak sendiri, seingatku bahkan yang buku baru itu, buku lama juga ada deh, punya link PDF-nya. Nanti kalau misalnya aku nemu, bakal aku share di deskripsi video. Nah, jadi buku ini tuh pertama kali udah didapat dari masa hamil gitu ya, dan digunakan sampai kurang lebih anak itu 5 tahun. Karena tumbuh kembang anak kan yang tercatat sampai 5 tahun. Nah, jadi metode mix and match itu adalah aku memanfaatkan sebaik-baik mungkin fasilitas yang digunakan untuk pemerintah. Nah, tapi karena BPJS itu seingatku untuk USG kan terbatas, kayak cuman tiap trimester tuh 1 kali seingatku. Nggak bisa sering-sering. Atau kalau misalnya ada indikasi medis, baru nanti ke dokter obgyn. Jadi kayak aku melakukan pemeriksaan rutin selalu di puskesmas, tapi kemudian ada fase-fase usia kritis gitu ya menurutku. Kayak misalnya 16 bulan atau berapa, terus kayak pas masuk 7 bulan yang buat veto, nah itu aku melakukan pemeriksaan mandiri. Nah, bukan kelemahan sih, jadi dari buku KIA ini gitu ya, lembar untuk catatan pelayanan kesehatannya itu kurang banyak menurutku. Jadi kayak dulu tuh pas akhirnya aku periksa ke dokter swasta, dia tuh sampai pakai HVS buat ngeklik catatannya dia. Kayak mana ya partnya itu? Oh, ini yang anak. Ini udah aku gunting-gunting gitu ya. Kenapa aku gunting-gunting? Karena aku mindahin ke buku baru. Jadi biar rekapan anak itu nggak hilang gitu ya. Oh iya, udah aku gunting deh yang bagian catatan itu. Kayak catatan penerimaan pelayanan kesehatan. Nah, itu tuh kurang banyak. Jadi, kayak kalau terlalu rajin meriksa, mungkin nggak cukup. Tapi kalau misalnya memang cuman gunain BPJS di puskesmas aja, mungkin cukup. Tuh. Terus, sampai anakku lahir gitu ya, dan kemudian ada imunisasi yang wajib.
Nah, imunisasi ini perlu ya buat syarat sekolah. Jadi selain untuk keperluan administrasi, untuk ngebangun imunitas juga gitu ya. Mungkin lain kali aku coba membahas lebih sedikit gitu ya tentang pro dan kontra imunisasi yang juga bikin aku galau sebagai orang tua. Tapi pada akhirnya aku memutuskan untuk berada di sisi pro gitu ya. Aku memenuhi hak anakku untuk hidup sehat dengan mengikuti imunisasi sesuai dengan rekomendasi IDAI. Nah, di rekomendasi IDAI itu kan ada imunisasi wajib yang dari pemerintah, yang di-cover pemerintah sama yang enggak. Nah, lagi-lagi itu metode mix and match-nya. Kayak yang di pemerintah aku ke puskesmas, yang enggak ada, ya udah berarti aku bayar mandiri. Tapi kan imunisasi puskesmas tuh demam ya gitu. Demam tuh 50-50 sih, demam tuh tergantung sama imunitas anak gitu ya. Kayak mau DPT yang sejutaan juga kalau misalnya memang anaknya lagi nggak oke ya bakal ada sumeng-sumengnya juga. Oke, itu cerita sedikit gitu ya tentang penggunaan pelayanan kesehatan yang dengan metode mix and match dan menurutku itu membantu sekali untuk menghemat keuangan keluarga. Jadi yang mana yang bisa di puskesmas, yang mana yang memang ternyata butuh pendapat lebih lanjut itu pasti aku bakal ke dokter spesialis langsung gitu. Karena kan ya kalau BPJS punya alur yang harus kita ikuti, punya rujukan yang harus kita patuhi. Nah, back to the topic untuk buku Kia ini. Sebagai pengguna keduanya gitu ya, hal yang pertama kali memutuskan aku untuk pindah dari buku baru ke buku lama adalah grafik. Bisa dilihat langsung ya, nih grafik buku baru. Oh cantik banget kan, manis tuh. Lebih kekinian gitu ya. Terus ada perkembangan otak anak, ada bentuk anak dari mulai kecil sampai gede, tuh. Terus instruksi-instruksinya juga kayak lebih lebih enak dipandang lah gitu ya. Bukan bermaksud tidak menghargai, tapi mungkin sesuai dengan usia juga. Kayaknya kalau zaman mamaku mah fine-fine aja. Ini kan buku lama. Lu bener-bener kayak lagi baca buku PPKN banget sejujurnya. Nah, kayak grafik buku lama kan ya begini. Dan di buku baru itu dia punya pembaharuan kayak ada beberapa part yang dia kasih, nah dia kasih QR code. Jadi kayak kalau informasinya nggak muat di buku, kita bisa ada rujukan untuk mengakses informasi lebih lanjut. Jadi aku bisa bilang gitu ya, buku lama ini tuh kayak bener-bener manual standar banget gitu isinya. Tapi kalau buku baru, ini buku lama, kalau buku, KTP. Kalau buku baru itu kayak dia tuh, ini covernya biar aman aku cabut aja ya. Kalau buku baru tuh kayak lebih mengedukasi. Jadi misalnya aja di part bagian tablet tambah darah. Nih. Ini tampilan buku baru. Ada kata-katanya. Untuk mencegah kekurangan, harus diminum tiap hari, sebaiknya pada malam hari sebelum tidur untuk mengurangi rasa mual. Agar zat besi lebih diserap, sebaiknya minum dan makan dengan yang mengandung vitamin C seperti buah-buahan. Hindari teh, kopi, susu, obat mah yang dapat menghambat penyerapan zat besi. Ini nggak semua tenaga kesehatan menjelaskan secara langsung ketika penyerahan tablet tambah darah. Jadi kayak kalau ada buku ini, oh udah paham, ini buku baru. Tapi kalau buku lama udah nggak ada kata apa-apa, cuman tabel, centang-centang doang. Bahkan sejujurnya gitu ya, pertama kali aku terima buku ini, aku awalnya nggak ngeh mana yang harus diisi sendiri, sama mana yang diisi sama tenaga kesehatan. Nah, itulah yang akhirnya gitu ya, bikin buku itu jadi beberapa kosong. Terus kadang kalau ya kayak pengguna metode mix and match kayak aku, ada beberapa vaskes swasta gitu ya, yang dia nggak mau pakai buku Kia ini, dia punya buku sendiri yang ngisinya lebih mudah. Kenapa? Karena peralihan dari buku lama ke buku baru aja gitu ya, aku masih mencari-cari. Nah, keunggulan dari buku lama adalah, dia kan bolak-balik nih. Yang ini untuk kesehatan ibu, dibalikin, yang ini untuk kesehatan anak. Jadi, pemeriksaan anak tuh bisa dua ya, bisa di posyandu. Posyandu itu ada jadwal tertentunya di tempat sekitar pemukiman kita. Kalau puskesmas tuh dia Senin sampai Jumat sesuai jam layanan kantor. Nah, kader-kader posyandu pun udah kayak langsung apal gitu. Oh, dah langsung di sini, gitu. Kalau yang baru, karena dia nggak bolak-balik, nggak ada pemisah part anak sama part ibu, tuh dia cari-carian banget buat ngecek
mana ya yang mau diisi gitu. Nah, di buku baru gitu ya, kalau tidak salah di buku lama, kalau misalnya aku udah coba bandingin, kenapa kayak aku tuh nggak tahu kalau ternyata itu perlu diisi. Nah, ini deh kayaknya. Jadi kalau di buku baru itu, di buku lama itu terkait tumbuh kembang anak itu dia itu kayak gini, langsung per usia terus dicentang anaknya bisa apa gitu ya. Nah, tapi kalau di buku baru, khususnya misalnya puskesmasnya udah lengkap ada poli tumbuh kembang anak, ini ada kayak pemantauan BB-nya sesuai atau enggak. Wah, tau gitu kan aku sering-sering bakal rajin ya ke poli tumbuh kembang anak gitu ya. Di sini tuh dicatat berat badannya sesuai usia enggak, berat badan tinggi badannya sesuai enggak, tinggi badannya, lingkar kepala, lingkar lengan, dan seterusnya. Tuh. Kalau di buku lama tuh seingatku hanya kesehatan gizi dan catatan pelayanan kesehatan anak. Kayak misalnya, mana yang catatan? Nah, kayak yang kayak gini nih, catatan pemeriksaan anak. Hanya ini doang. Terus gitu ya, masalah imunisasi juga di buku lama itu cuman kayak gini nih tabel, terus bulan berapa. Tapi kalau di buku baru itu juga ada panduan nih. Karena kayak rekomendasi Kemenkes sama rekomendasi IAI sebenarnya sama gitu. IDAI sama, tapi ada beberapa yang kayak misalnya yang beda ya salah satunya selain yang di cover sama nggak di cover biayanya kayak ternyata di puskesmas itu rotavirus tuh langsung beruntut 2, 3, 4. PCV juga sama langsung beruntut. Sedangkan di IDAI itu kalau nggak salah aku dikasih jarak. Jadi juga bahkan ada yang boosternya. Oke, jadi itu dia gitu ya sedikit cerita tentang penggunaan buku KIA. Silakan pakai buku apa aja. Sebenarnya yang paling penting kan dari cita-cita buku itu adalah mencatat dan memperhatikan tumbuh kembang anak kita tuh sesuai atau enggak. Kalau nggak sesuai berarti kan kita harus memikirkan langkah mitigasi apa yang harus dilakukan untuk kita orang tua dan untuk tenaga kesehatan itu jadi panduan juga untuk menegakkan mereka harus ngasih rekomendasi seperti apa. Nah, jadi pengalaman dari make si 2 buku ini gitu ya, buku lama dan susah banget karena identitas kianya gede banget, buku baru gitu ya. Buku baru itu menawarkan bahasa yang lebih edukatif, lebih ngalir, grafiknya lebih menarik gitu ya. Tapi mungkin bahasa edukatif buat sebagian orang jadi agak bertele-tele, kayak aku kan cuman mau to the point-nya aja. Karena buku baru tidak dipisah part ibu dan part anak, jadi kalau aku membantu nakes dengan kuklip. Jadi nanti pas posyandu dia gampang langsung buka yang bagian anak. Sedangkan buku lama itu dia menyediakan alternatif pemisahannya dengan dibolak-balik. Jadi kayak langsung ada daftar isi ibu dan daftar isi anak. 2 buku ini menurutku masih sama masalahnya. Kurang bagian catatan pemeriksaan. Jadi kayak kalau misalnya nggak di puskesmas gitu ya. Nah itu ngisinya tuh yang agak sulit karena kayak catatan notes-nya nggak banyak. Padahal mungkin bisa jadi ada banyak yang mau disampaikan. Nah, pesanku gitu ya, sebelum menutup video ini gitu ya, pastikan satu ya tadi ya udah disampaikan, pastikan punya gitu ya, buku untuk mencatat dan memperhatikan tumbuh kembang anak. Bawalah anak untuk mengecek tumbuh kembang tiap bulannya sesuai dengan usianya. Terus habis itu gitu ya, ini juga karena pengalaman ya mungkin next time aku bakal, sharing juga kayak aku pernah ke dokter anak, langgananku gitu ya, dia tuh sempet gemes gitu ya, kayak standarisasi kesehatan tuh kan masih beragam banget. Terus dia sampai sempet bilang gini, "Kadang tuh lebih baik nggak dapat pelayanan daripada dapat pelayanan kesehatan yang buruk," gitu ya. "Bukannya sembuh malah kenapa-napa," kata dia. Jadi gitu ya, semoga sahabat Mama Dea bisa menemukan penyedia layanan kesehatan yang cocok untuk mendampingi tumbuh kembang anak. Jadi tapi gitu ya, rezeki orang kan beda-beda, kondisi orang beda-beda. Setidaknya pemerintah kita sudah menyediakan posyandu dan puskesmas. Jadi perhatikan, jaga tumbuh kembang anak kita. Silakan pakai buku apapun. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai ketemu di konten berikutnya. Kalau mau sharing-sharing bisa di kolom komentar. Jangan lupa like sama subscribe-nya. Ketemu lagi. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.